Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan mengenai soal-soal pilihan P3K Teknis tahun 2024 dalam bidang jabatan pengadministrasi perkantoran. Untuk jelasnya, simak soal-soal yang sampai selesai ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang ikut tes nanti lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat belajar. Kita mulai dengan soal yang pertama. Seorang pengadministrasi perkantoran perlu memastikan bahwa sistem berjalan optimal setelah pembaruan perangkat lunak besar. Apa langkah yang harus dilakukan? A. Kinerja CPU. B. Kompatibilitas perangkat lunak. C. Kondisi jaringan. D. Respon aplikasi. E. Ketersediaan memori. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kompatibilitas perangkat lunak. Kompatibilitas perangkat lunak merupakan hal yang paling penting untuk diperiksa terlebih dahulu setelah pembaruan perangkat lunak besar. Sebab, pembaruan perangkat lunak besar dapat menyebabkan masalah kompatibilitas dengan sistem yang sudah ada atau perangkat keras yang digunakan. Selanjutnya soal nomor 2. Sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja. Apa yang seharusnya dilakukan seorang pengadministrasi perkantoran untuk meminimalkan dampak pada operasi? A. Menghubungi pelanggan. B. Menunggu sistem kembali normal. C. Menginformasikan kepada manajemen. D. Menghubungi tim teknis. E. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. Langkah yang paling tepat yaitu mengalihkan layanan ke sistem cadangan. Dengan demikian, dapat meminimalkan dampak pada operasi saat sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja. Selanjutnya soal nomor 3. Alat yang berfungsi untuk melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam map Snell Hector atau Ordner dalam proses dokumen disebut A. Stempel. B. Perforator. C. Remover. D. Stapler. E. Staples. Jawaban yang paling tepat adalah B. Perforator. Alat yang berfungsi untuk melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam map Snell Hector atau Ordner disebut perforator. Selanjutnya soal nomor 4. Kegiatan menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan tujuan agar dokumen tersebut tidak mudah hilang merupakan kegiatan titik-titik. A. Pengarsipan. B. Clipping. C. Pustaka. D. Binding atau penjilid. E. Pembuatan buku. Jawaban yang paling tepat adalah D. Binding atau penjilid. Kegiatan binding atau penjilidan merupakan proses menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan cara menjahit atau menempelkan lem pada tepi kertas dan melapisi dengan sampul. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga dokumen tersebut terorganisir dengan baik, mudah diakses, dan tidak mudah hilang. Selanjutnya soal nomor 5. Dalam pengawasan operasional, seorang pengadministrasi perkantoran menemukan bahwa proses pelaporan memakan waktu terlalu lama. Langkah yang tepat adalah A. Menghentikan pelaporan sementara. B. Mengubah format laporan menjadi lebih sederhana. C. Menambah staf untuk membantu proses pelaporan. D. Memotong prosedur pelaporan untuk mempercepat waktu. E. Mengoptimalisasi sebagian dari proses pelaporan. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mengoptimalisasi sebagian dari proses pelaporan. Mengoptimalisasi sebagian dari proses pelaporan adalah langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah waktu yang terlalu lama dalam proses pelaporan. Selanjutnya soal nomor 6.
Seorang staf administrasi sering menggunakan mesin fotokopi untuk menggandakan dokumen. Namun, mesin fotokopi tersebut sering mengalami gangguan. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi masalah ini? A. Melaporkan gangguan kepada teknisi atau pihak yang bertanggung jawab. B. Menggandakan dokumen dengan mesin lain. C. Membiarkan mesin sampai ada yang memperbaikinya. D. Mencoba memperbaiki mesin fotokopi sendiri. E. Mematikan dan menyalakan kembali mesin fotokopi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Melaporkan gangguan kepada teknisi atau pihak yang bertanggung jawab. Ketika alat kantor seperti mesin fotokopi mengalami gangguan, langkah yang paling tepat yaitu melaporkan gangguan kepada teknisi atau pihak yang berwenang untuk memperbaiki. Memperbaiki sendiri tanpa pengetahuan yang cukup dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Selanjutnya soal nomor 7. Seorang staf administrasi bertanggung jawab atas pengelolaan persediaan kantor. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak persediaan yang habis lebih cepat dari yang diperkirakan. Apa langkah terbaik yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? A. Membatasi penggunaan persediaan hanya untuk staf tertentu. B. Melakukan audit penggunaan persediaan dan membuat aturan penggunaan yang lebih ketat. C. Menambah jumlah persediaan yang dibeli setiap bulan. D. Memesan persediaan hanya ketika hampir habis. E. Mengurangi jenis persediaan yang disediakan untuk menghemat biaya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Melakukan audit penggunaan persediaan dan membuat aturan penggunaan yang lebih ketat. Langkah yang paling tepat adalah melakukan audit penggunaan persediaan dan membuat aturan penggunaan yang lebih ketat. Hal ini untuk memastikan bahwa persediaan digunakan secara efisien. Selanjutnya soal nomor 8. Dalam proses pengelolaan surat masuk di kantor, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh petugas administrasi? A. Memeriksa dan menandatangani surat. B. Menyusun surat berdasarkan tanggal penerimaan. C. Mencatat surat di buku agenda surat masuk. D. Mendistribusikan surat ke bagian terkait. E. Menyortir surat berdasarkan jenisnya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mencatat surat di buku agenda surat masuk. Langkah pertama dalam pengelolaan surat masuk yaitu mencatatnya di buku agenda surat masuk. Ini langkah yang paling penting untuk memastikan bahwa setiap surat yang diterima didokumentasikan dan bisa ditelusuri. Setelah pencatatan, surat dapat disortir dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya soal nomor 9. Seorang staf administrasi perkantoran memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan dalam satu hari, termasuk menjawab telepon, membuat laporan, dan menghadiri rapat. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengelola waktu dengan efektif? A. Menyelesaikan tugas berdasarkan penerimaan. B. Menyelesaikan tugas yang paling mudah terlebih dahulu. C. Membuat daftar prioritas dan mengerjakan tugas yang paling penting. D. Menghadiri rapat dan menyelesaikan tugas lainnya nanti. E. Menyerahkan beberapa tugas kepada rekan kerja. Jawaban yang paling tepat adalah C. Membuat daftar prioritas dan mengerjakan tugas yang paling penting. Manajemen waktu yang efektif melibatkan pembuatan daftar prioritas. Dengan demikian, staf administrasi dapat menyelesaikan tugas yang paling penting terlebih dahulu, memastikan hal-hal yang mendesak atau signifikan diselesaikan sebelum mengerjakan tugas yang kurang penting.
Selanjutnya soal nomor 10. Dalam menyusun agenda rapat, seorang staf administrasi perlu mencantumkan beberapa hal penting. Berikut ini adalah unsur yang harus ada dalam agenda rapat, kecuali A. Daftar peserta rapat, B. Anggaran belanja kantor, C. Daftar peserta rapat, D. Tujuan rapat, E. Topik yang akan dibahas. Jawaban yang paling tepat adalah B. Anggaran belanja kantor. Agenda rapat harus mencakup waktu, tempat, peserta, topik yang dibahas, dan tujuan rapat. Namun, anggaran belanja kantor tidak selalu diperlukan dalam agenda rapat, kecuali rapat tersebut secara khusus membahas topik anggaran.